Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati dari Program Studi PGSD 3B Universitas Muhammadiyah Purworejo. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian? Ibu harap kalian baik-baik saja dan tetap semangat ya untuk melakukan pembelajaran pada siang hari ini. Ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini, Ibu akan menyampaikan tentang materi pembelajaran IPA kelas 5, tema 1, subtema 2, yaitu organ gerak dan kerangka pada manusia. Baik, untuk materi yang akan saya jelaskan ada 3, yaitu yang pertama, sistem gerak manusia secara umum, yang kedua, rangka manusia, dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu otot dan persendian sebagai penunjang rangka manusia. Baik, kita masuk kepada yang pertama, yaitu sistem gerak manusia secara umum. Nah, apakah adik-adik tahu apa itu sistem gerak manusia? Ya, sistem gerak manusia yaitu kerjasama antara organ sistem gerak seperti rangka, persendian, dan otot. Baik, kita masuk kepada macam-macam sistem gerak. Ada yang tahu apa macam-macam sistem gerak? Ya, sistem gerak memiliki 2 macam. Yang pertama yaitu sistem gerak pasif, yaitu sistem gerak yang terjadi antara tulang dan sendi dalam rangka tubuh. Yang kedua, yaitu sistem gerak aktif, yaitu sistem gerak yang terjadi pada otot-otot yang melekat pada rangka. Materi yang kedua, yaitu rangka manusia. Rangka manusia terdiri atas kurang lebihnya 300 ruas tulang saat kita masih bayi, dan menjadi kurang lebih 206 ruas tulang saat kita sudah dewasa. Nah, selanjutnya, fungsi rangka. Apa yang adik-adik tahu tentang fungsi rangka? Ya, fungsi rangka yaitu sebagai penegak tubuh, pembentuk tubuh, tempat melekatnya otot, tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah, dan alat gerak pasif. Kita masuk kepada bagian-bagian rangka manusia. Yang pertama, yaitu rangka kepala atau tengkorak. Fungsi dari rangka kepala atau tengkorak ini untuk melindungi otak, mata, hidung, telinga, mulut, lidah, dan gigi. Nah, di dalam rangka kepala atau tengkorak ini terdapat tulang-tulang yang tidak kita ketahui. Yang pertama yaitu tulang dahi, yang kedua tulang baji, yang ketiga tulang tapis, yang keempat tulang pelipis, yang kelima tulang ubun-ubun, yang keenam tulang tengkorak belakang, yang ketujuh tulang mata, yang kedelapan tulang pipi, yang kesembilan tulang hidung, yang kesepuluh tulang atas, rahang atas, dan rahang bawah, dan yang terakhir yaitu tulang pangkal lidah. Kita masuk pada bagian-bagian rangka manusia yang kedua. Yang kedua yaitu rangka anggota badan. Apa fungsi dari rangka anggota badan? Rangka anggota badan berfungsi untuk melindungi jantung, paru-paru, dan organ pencernaan. Nah, di dalam rangka anggota badan ini terdapat beberapa tulang yang bisa kita pahami bersama. Yang pertama yaitu tulang belakang, yang kedua tulang dada, yang ketiga tulang rusuk, yang keempat tulang gelang bahu,
Dan yang kelima yaitu tulang panggul. Kita masuk kepada bagian-bagian rangka manusia yang ketiga, yaitu rangka anggota gerak atas. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengangkat, melempar, memukul, dan memegang. Nah, di dalam kerangka anggota gerak atas terdapat tulang-tulang dan otot. Yang pertama yaitu tulang lengan, yang kedua tulang hasta, yang ketiga tulang pengumpil, yang keempat tulang pergelangan tangan, yang kelima tulang telapak tangan, dan yang terakhir yang keenam yaitu tulang jari tangan. Oke, kita masuk pada bagian rangka manusia yang terakhir atau yang keempat, yaitu rangka anggota gerak bawah. Apa fungsi dari rangka anggota gerak bawah? Rangka anggota gerak bawah berfungsi untuk berjalan, berlari, menendang, dan menahan beban tubuh kita. Nah, di dalam rangka anggota gerak bawah terdapat beberapa tulang. Yang pertama yaitu tulang paha, yang kedua tulang kering, yang ketiga tulang betis, yang keempat tulang pergelangan kaki, yang kelima tulang telapak kaki, dan yang keenam atau terakhir yaitu tulang jari kaki. Materi yang selanjutnya yaitu materi ketiga, otot dan persendian sebagai penunjang rangka manusia. Adik-adik, ada yang tahu apa pengertian dari otot? Otot yaitu sel-sel otot yang dapat mengerut dan mengembang. Nah, yang selanjutnya yaitu sendi. Ada yang tahu apa itu sendi? Sendi yaitu penghubung antar tulang yang memungkinkan adanya gerakan pada tulang. Jenis-jenis sendi berdasarkan sifat geraknya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sendi mati. Pengertian dari sendi mati yaitu sendi yang tidak dapat bergerak sama sekali, terdapat pada tulang tengkorak dan gelang panggul. Untuk sendi yang kedua yaitu sendi gerak. Apa yang dimaksud dengan sendi gerak? Ada yang tahu? Ya, sendi gerak yaitu sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Untuk sendi yang ketiga yaitu sendi kaku. Yang dimaksud dengan sendi kaku yaitu sendi yang dapat digerakkan secara minimum pada pergelangan tangan dan kaki, tulang rusuk dan dada, serta ruas-ruas tulang belakang. Nah, untuk jenis-jenis sendi yang berikutnya yaitu jenis-jenis sendi berdasarkan arah geraknya. Sendi yang pertama yaitu sendi engsel. Sendi engsel yaitu sendi yang hanya dapat digerakkan ke satu arah dan terletak di bagian siku dan lutut. Untuk sendi yang kedua yaitu sendi peluru. Sendi peluru yaitu sendi yang dapat digerakkan ke semua arah. Sendi peluru terletak di gelang bahu dan paha. Nah, untuk sendi yang ketiga yaitu sendi putar. Sendi putar yaitu sendi yang digerakkan dengan cara berputar pada porosnya, terletak pada leher. Sendi yang keempat yaitu sendi geser. Apa yang dimaksud dengan sendi geser? Sendi geser yaitu sendi yang hanya dapat digerakkan dengan cara bergeser. Sendi geser terletak pada pergelangan tangan. Dan yang terakhir yaitu sendi pelana. Sendi pelana yaitu sendi yang dapat digerakkan ke dua arah, terletak di ibu jari dan ruas jari tangan paling bawah. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan soal kepada adik-adik semua. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sistem gerak manusia. Yang kedua yaitu sebutkan 4 fungsi rangka manusia. Yang ketiga yaitu fungsi rangka anggota gerak bawah pada manusia yaitu. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan otot dan sendi. Dan yang kelima yaitu sebutkan 3 jenis sendi berdasarkan arah geraknya. Nah, pembahasannya yaitu yang pertama,
Sistem gerak manusia yaitu kerjasama antara organ sistem gerak seperti rangka, persendian, dan otot. Yang kedua yaitu fungsi rangka manusia sebagai penegak tubuh, sebagai pembentuk tubuh, sebagai tempat melekatnya otot, dan sebagai alat gerak pasif. Yang ketiga yaitu fungsi rangka anggota gerak bawah, yaitu untuk berjalan, berlari, menendang, dan menahan beban tubuh. Untuk pembahasan yang keempat yaitu otot adalah sel-sel otot yang dapat mengerut dan mengembang. Sedangkan sendi yaitu penghubung antar tulang yang memungkinkan adanya gerakan pada tulang. Pembahasan yang kelima yaitu 3 jenis sendi berdasarkan arah geraknya yaitu sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, dan sendi geser. Itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.